Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan video pembelajaran kita. Kali ini kita akan membahas mengenai gerak lurus. Nah, gerak lurus ini dia terbagi menjadi dua macam. Ada gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Perbedaannya adalah kalau gerak lurus beraturan ini dia memiliki kecepatan yang konstan. Sementara kalau gerak lurus berubah beraturan, dia memiliki percepatan yang konstan. Nah, untuk lebih detail lagi, simak videonya, apa itu gerak lurus beraturan. Tapi, sebelum kita masuk materinya, Anda harus terlebih dahulu tahu indikator apa saja yang kita pelajari di dalam video ini. Nah, yang pertama, ada karakteristik GLB, kemudian persamaan pada gerak GLB, dan grafik pada GLB. Nah, tiga-tiga ini mencakupi kompetensi dasar yang harus kita capai, yaitu menganalisis besaran-besaran pada gerak lurus beraturan dan besaran-besaran pada gerak lurus berubah beraturan. Nah, sebelum kita mendetail materi tentang GLB, tolong Anda perhatikan video berikut ini. Hewan manakah yang bergerak lurus beraturan? Ini ada citah, ada kupu-kupu, ada burung, ada kucing, dan ada beberapa hewan lainnya. Nah, hewan manakah yang bergerak lurus beraturan? Nah, untuk mengetahui jawabannya, kita simak materi berikut ini. Oke, nah, yang pertama yang kita bahas yaitu perbedaan antara jarak dan perpindahan. Jarak dan perpindahan ini simbolnya sama-sama S dan satuannya sama-sama meter. Nah, apakah perbedaan antara dua buah ini? Nah, sebelumnya Ibu sudah menugaskan untuk mencari perbedaan antara besaran skalar dan besaran vektor. Nah, Anda sudah bisa menebak. Dari contohnya saja, itu sudah kelihatan yang mana besaran skalar dan yang mana besaran vektor. Nah, perbedaan yang keduanya adalah bisa dicontohkan oleh kucing pada slide ini. Kucingnya berjalan dari titik A, kemudian ke titik B, dan ke titik C. Nah, untuk jarak kucing tersebut adalah panjang A ke B, kemudian panjang B ke C. Dijumlahkan untuk jarak. Nah, kalau untuk perpindahan adalah panjang lintasan AC. Nah, sudah tahu? Kalau jarak jumlah A, B ditambah dengan jarak dari B ke C. Nah, kalau untuk perpindahan adalah panjang lintasan AC. Nah, untuk lebih paham lagi perbedaannya, ada contoh satu lagi. Kucingnya berjalan dari A ke C ke B, kemudian B ke C. Nah, untuk jaraknya adalah, berarti jaraknya jumlah dari A ke C ditambah dengan jarak C ke B ditambah dengan panjang dari B ke C. Sehingga didapatkan 5 ditambah 7 ditambah 7. Sehingga hasilnya adalah 19 meter. Nah, untuk perpindahannya adalah panjang AC ditambah CB, kemudian kan dia kembali lagi nih ke C. Berarti dikurang karena pergerakannya ke kiri. Kalau ke kiri kan dia negatif tuh. Berarti 5 tambah 7 kurang 7 sama dengan 5 meter. Didapatkan perpindahannya adalah 5 meter. Nah, selanjutnya ada kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Nah, apa perbedaan antara kelajuan dan kecepatan? Sementara kelajuan ini dan kecepatan simbolnya sama-sama V dan satuannya sama-sama meter per sekon. Nah, perbedaannya adalah untuk kelajuan rata-rata, rumusnya adalah total jarak tempuh per waktu. Contohnya, misalnya si Budi berlari dari titik A ke B, B ke C, dan C ke D. Kalau jarak itu kan jaraknya dijumlahkan keseluruhan. Sehingga 200 tambah 100 ditambah 200. Nah, dimisalkan waktu tempuhnya adalah 100 sekon. Berarti 200 tambah 100 tambah 200.
Jumlahnya kan 500 per 100 didapatkan 5 meter per sekon. Nah, untuk kecepatan rata-rata, itu adalah perpindahan per selang waktu. Dengan gambar yang sama, perpindahannya kan jarak atau lintasan titik awal dengan lintasan di titik akhir. Berarti awalnya kan di A, akhirnya di D. Berarti panjang AD itu kan sama dengan panjang BC. Berarti 100 per 100 didapatkan 1 meter per sekon untuk kecepatan rata-ratanya. Apakah sudah paham perbedaan antara kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata? Oke, selanjutnya adalah kecepatan sesaat. Nah, kecepatan sesaat ini rumusnya adalah V sama dengan dx per dt. Nah, x di sini merupakan turunan dari perpindahan per waktu. Nah, selanjutnya adalah percepatan rata-rata. Nah, percepatan rata-rata ini adalah perubahan kecepatan per satuan waktu. Selanjutnya adalah rumusnya untuk percepatan rata-rata itu merupakan V2 kurang V1 per T2 kurang T1 atau delta V per delta T. Nah, untuk mencari percepatan sesaat, rumusnya adalah perubahan kecepatan pada suatu saat tertentu atau percepatan rata-rata apabila selang waktu mendekati 0. Nah, rumus A-nya adalah dV per dt atau turunan 2 kali jarak per waktu. Definisi dari gerak lurus beraturan. Nah, gerak lurus beraturan ini adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Perlu digarisbawahi, kalau GLBB itu ciri yang paling utamanya adalah kecepatannya itu tetap atau konstan. Nah, rumusnya untuk GLB itu adalah V sama dengan S per T, atau untuk mencari perpindahannya S sama dengan V kali T. V di sini adalah kecepatan, satuannya meter per sekon. S di sini adalah perpindahan, satuannya meter. Dan T adalah waktu, satuannya sekon. Nah, bagaimana bentuk grafik GLB tersebut? Kalau misalnya grafik antara jarak dan perpindahan itu garisnya berbentuk gradien atau diagonal. Semakin besar jaraknya, semakin lama waktu yang ditempuh oleh benda tersebut. Kemudian kalau kecepatannya sesuai dengan definisinya tadi, kalau kecepatannya konstan, otomatis garis atau grafik untuk kecepatan itu garisnya itu lurus atau konstan. Nah, kalau percepatan, kalau untuk GLB, percepatannya itu nilainya adalah 0. Makanya grafik untuk GLB itu garisnya adalah 0. Coba kita lihat grafik berikut ini. Grafik manakah yang menunjukkan kalau pergerakan benda itu adalah GLB? Grafik yang mana? Grafik yang BC. Grafik yang BC adalah grafik yang GLB karena kecepatannya konstan sesuai dengan grafik yang ini. Kecepatannya konstan. Berarti grafik yang mewakili dari gerak lurus beraturan dari grafik yang Ibu punya adalah grafik BC. Oke, sekarang it's time to quiz. Ada 3 buah soal. Jelaskan 3 karakteristik gerak lurus beraturan. Kalau misalnya kamu menyimak video tadi, kamu bisa menyimpulkan apa saja karakteristiknya. Kemudian 3 contoh GLB dalam kehidupan sehari-hari, itu apa saja. Kemudian ada soal cerita. Nah, 3 soal ini akan Ibu tag ulang lagi dan Ibu posting di Google Classroom. Nah, nanti silakan kerjakan di buku latihannya dan jawabannya difoto dan dikirim di Google Classroom sesuai dengan postingan tugasnya. Oke, demikianlah pembelajaran kita mengenai gerak lurus beraturan. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar di postingan link video ini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.